Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam renungan harian saat ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu lewat doa kami. Izinkan kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, dan mari Tuhan buka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu dan dapat membentuk hidup kami seturut daripada mau-Mu tentunya Tuhan. Dan marilah Bapa di sorga berfirman dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara satu tema, yaitu Yesus kembali karena Thomas. Kasih yang tak meninggalkan yang ragu, yang didasarkan pada Yohanes 20 ayat 26. Demikian kebenaran firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya tidak berbicara tentang seorang rasul yang ragu. Hari ini saya berbicara tentang saya dan mungkin tentang saudara. Pernahkah saudara berada dalam sebuah ruangan mendengarkan begitu banyak kesaksian tentang kuasa Tuhan? Orang-orang berseru, "Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, pulihkan rumah tanggaku. Tuhan, beri jalan keluar." Dan saudara hanya diam. Bukan karena tidak ingin percaya, tapi karena saudara belum melihat apa-apa. Yang saudara lihat adalah kuburan yang belum terbuka, luka yang belum sembuh, air mata yang belum dijawab. Saudara ingin percaya, tapi saudara tidak mau memalsukan iman saudara. Seperti Thomas, saudara ingin melihat sendiri, menyentuh sendiri, mengalami sendiri. Dan hari ini kita akan melihat bahwa Yesus mengerti itu. Saudaraku, mari kita lihat Yohanes 20 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Thomas tidak ada bersama mereka. Hari itu Yesus menampakkan diri di tengah para murid. Peristiwa besar, perjumpaan yang mengubah dunia, dan satu orang tidak ada. Saya merenung, bagaimana kalau saya adalah Thomas? Bagaimana jika saya melewatkan momen itu karena saya terlalu kecewa untuk berkumpul lagi? Yesus disalib, mati, dikuburkan, dan mungkin
Thomas berkata dalam hatinya, "Apa gunanya berkumpul lagi? Harapanku sudah mati." Saudaraku, 8 hari kemudian semua murid berkumpul lagi. Kali ini Thomas ada. Yohanes 20 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus bisa saja berkata, "Terlambat, Thomas, seharusnya kamu ada minggu lalu." Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia datang lagi hanya untuk satu orang. Yesus mengulang momennya, mengulurkan tangan yang sama, menawarkan luka yang sama, dan berkata dalam Yohanes 20 ayat 27, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tidak ada kemarahan, tidak ada teguran, hanya damai, hanya kedatangan kembali karena kasih. Saudaraku, ada satu kisah tentang seorang pria bernama Andi. Setiap minggu ia duduk di barisan paling belakang gereja. Ia tidak pernah maju ke depan, tidak pernah ikut kelompok pemuritan. Ia tidak pernah angkat tangan, tidak pernah berseru, tapi ia selalu datang. Sampai suatu hari seorang pemimpin bertanya, "Kenapa kamu belum ambil langkah iman?" Andi menjawab, "Aku percaya Tuhan itu baik, tapi aku ingin benar-benar yakin. Aku nggak mau pura-pura percaya. Aku ingin sungguh-sungguh melihatnya hadir dalam hidupku." Suatu malam dalam ibadah biasa tanpa musik, tanpa altar call, ia merasa seperti ada seseorang duduk di sebelahnya. Tidak berkata apa-apa, tidak memaksa, hanya hadir. Andi pun menangis dan berdoa, "Tuhanku dan Allahku." Kalimat yang sama yang Thomas ucapkan dalam Yohanes 20 ayat 28. Bukan karena dipaksa, tapi karena disapa secara pribadi. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, iman sejati berani mengakui keraguan. Tuhan tidak mencintai iman palsu. Ia lebih menghargai kejujuran yang rapuh daripada pura-pura yang kuat. Jangan lari dari ruangan imanmu. Tinggallah di sana. Tuhan akan datang. Yang kedua, Yesus tidak jauh dari yang ragu. Yesus tidak berkata, "Cari aku dulu." Ia datang kepada Thomas, menawarkan lukanya. Lukanya menjadi titik temu antara Tuhan dan manusia yang ragu. Yang ketiga adalah keraguan bisa menjadi jembatan iman. Dari semua murid, hanya Thomas yang berkata, "Tuhanku dan Allahku." Itu adalah pengakuan pribadi terdalam, terkuat, karena iman yang dipulihkan lebih kuat dari iman yang diwariskan. Saudaraku, mungkin saudara merasa seperti Thomas hari ini. Saudara pernah percaya, tapi hati saudara terluka. Saudara pernah semangat, tapi doa saudara tidak dijawab. Saudara mendengar orang lain bersaksi, tapi saudara belum merasakan. Yesus tidak lupa saudara. 8 hari kemudian dia datang kembali. Meskipun pintu tertutup, meskipun imanmu terkunci, dan hari ini ia juga datang ke ruang hatimu. Yohanes 20 ayat 26 berbunyi,
damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya memberkati saudaraku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang kembali, bukan hanya untuk para pemenang iman, tetapi juga untuk kami yang terlambat percaya. Kami tidak ingin memalsukan iman kami. Kami ingin mengenal-Mu, menyentuh kasih-Mu, dan berkata dengan segenap hati, Tuhanku dan Allahku. Pulihkan iman kami hari ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudaraku yang terkasih. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.